Di sebuah kota yang tenang, terdapat sebuah klinik kandungan yang terkenal akan pelayanannya yang sangat ramah dan profesional. Klinik ini dipimpin oleh seorang dokter kandungan bernama Dr. Arif, seorang pria yang dikenal baik hati, teliti, dan penuh perhatian terhadap pasiennya. Usianya menginjak pertengahan 40-an, dengan wajah yang tenang dan senyum yang selalu menenangkan setiap pasien yang datang. Suatu hari, seorang wanita bernama Lila datang untuk pemeriksaan rutin kehamilannya yang telah menginjak bulan ke-8. Lila adalah seorang wanita yang cantik dengan pesona alami yang memikat siapa saja yang bertemu dengannya. Rambut panjangnya yang hitam legam terurai di bahunya, kulitnya tampak bercahaya, khas seorang ibu yang sedang mengandung. Namun di balik senyum manisnya, Lila menyimpan keresahan yang mendalam. Perubahan fisik dan emosional yang ia alami selama masa kehamilan membuatnya merasa cemas, terutama menjelang kelahiran anak pertamanya. Dr. Arif menyadari hal ini begitu ia melihat Lila melangkah masuk ke ruangannya. Tatapan mata Lila yang biasanya tenang tampak gelisah. "Selamat siang, Lila. Bagaimana perasaanmu hari ini?" ditanyanya lembut, sambil mempersilakan Lila duduk di kursi yang disediakan di samping meja kerjanya. Lila tersenyum tipis, namun Dr. Arif bisa melihat bahwa ada yang mengganjal di hati wanita itu. "Saya baik, Dok," jawabnya, meskipun nadanya tidak sepenuhnya meyakinkan. "Tapi jujur saja, saya mulai merasa takut. Takut akan persalinan, dan juga dengan semua perubahan yang saya alami." Dr. Arif menatapnya dengan penuh perhatian. "Itu wajar sekali, Lila. Kehamilan membawa banyak perubahan, baik fisik maupun emosional, dan ketakutanmu sangat bisa dimengerti. Tapi ingat, kamu tidak sendiri. Kita semua di sini untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik." Lila menunduk sejenak, jari-jarinya saling bertaut, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. "Kadang, saya merasa kehilangan diri saya. Saya melihat ke cermin, dan saya tidak lagi mengenali wanita yang ada di sana. Saya mencintai bayi ini, tapi saya takut kehilangan bagian dari diri saya." Mendengar kekhawatiran ini, Dr. Arif berdiri dan berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di sebelah Lila, menjaga jarak yang cukup untuk tetap profesional, namun juga cukup dekat untuk menunjukkan empati yang tulus. "Lila, apa yang kamu rasakan adalah sesuatu yang banyak dirasakan oleh wanita hamil, tetapi tidak semua berani mengungkapkannya. Tubuhmu memang berubah, tapi itu karena ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu membawa kehidupan baru. Dan setelah persalinan nanti, perlahan kamu akan kembali merasa seperti dirimu sendiri lagi." Ada keheningan sejenak, lalu Lila mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke mata Dr. Arif. Tatapannya penuh emosi yang campur aduk, antara keraguan, ketakutan, dan harapan yang membingungkan. Mata mereka bertemu dalam diam, dan di sana, seolah ada percakapan tak terucap yang terjadi di antara mereka. "Terima kasih, dokter," Lila berbisik, suaranya pelan namun penuh rasa syukur. "Saya selalu merasa lebih baik setiap kali datang ke sini, bukan hanya karena pemeriksaannya, tapi karena cara dokter berbicara. Saya merasa didengarkan." Dr. Arif tersenyum, kali ini lebih hangat dari sebelumnya. "Itulah yang seharusnya kami lakukan sebagai dokter, Lila. Mendengarkan adalah bagian besar dari pekerjaan kami, terutama dalam situasi seperti ini. Kamu kuat, jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Dan apapun yang kamu butuhkan, kami selalu ada di sini untukmu." Lila menghela napas panjang, merasa bebannya sedikit lebih ringan. "Saya harap saya bisa melihat diri saya seperti yang dokter lihat," katanya dengan nada yang lebih ceria, walau masih ada sedikit kekhawatiran yang tersisa. "Percayalah, kamu akan sampai ke sana. Ini adalah perjalanan panjang, tapi pada akhirnya, kamu akan melihat kekuatan dan keindahan dalam diri sendiri yang selama ini mungkin kamu abaikan." Pemeriksaan berlanjut dengan rutinitas biasa, pemeriksaan tekanan darah, berat badan, dan mendengarkan detak jantung bayi yang sehat. Tapi percakapan mereka tadi meninggalkan kesan yang mendalam bagi keduanya. Ada koneksi yang terjalin, bukan hanya antara dokter dan pasien, tetapi juga antara dua orang yang sedang berusaha memahami kehidupan dari perspektif yang berbeda. Saat Lila bersiap untuk pulang, Dr. Arif memberikan nasihat terakhir dengan senyuman lembut. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Lila. Semua akan baik-baik saja. Dan jangan lupa, kapanpun kamu merasa cemas atau butuh seseorang untuk diajak bicara, kamu selalu bisa datang ke sini, bahkan hanya untuk sekadar berbicara." Lila tersenyum lebih tulus kali ini. "Saya akan ingat itu, Dok. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pemeriksaan berikutnya." Ketika Lila melangkah keluar dari ruangan,
Dokter Arif memandangi punggungnya sejenak, merenungkan betapa uniknya hubungan yang terjalin antara mereka. Bukan dalam konteks romantis atau fisik, tetapi lebih kepada rasa kepercayaan dan pengertian yang dalam. Ia tahu bahwa sebagai seorang dokter, ada batas yang tak boleh dilewati, namun ia juga memahami pentingnya dukungan emosional bagi pasiennya, terutama dalam masa-masa rentan seperti kehamilan. Sementara itu, Lila berjalan keluar klinik dengan perasaan yang lebih lega. Kata-kata Dokter Arif terus terngiang di benaknya, memberinya kekuatan yang tak terduga. Hubungan antara keduanya tumbuh dalam kebisuan yang penuh pengertian, dalam ruang yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah merasakan beratnya menjalani perjalanan hidup, di saat semua perubahan terasa begitu menakutkan. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan cepat, dan setiap kali Lila datang untuk pemeriksaan, ia merasakan ketenangan yang lebih besar. Setiap pertemuannya dengan Dokter Arif menjadi momen-momen penting, bukan hanya untuk memantau kesehatan janinnya, tetapi juga untuk merenungkan perjalanan emosional yang sedang ia jalani. Hubungan antara Lila dan Dokter Arif tumbuh semakin dalam, namun tetap dalam batas-batas yang wajar antara dokter dan pasien. Ada rasa saling menghormati yang kuat, dengan Dokter Arif selalu menunjukkan perhatian tulus dan Lila yang mulai merasa lebih percaya diri dan kuat. Pada kunjungan terakhir sebelum persalinan, Lila duduk di ruang periksa dengan wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. Kandungannya sudah hampir mencapai masa kelahiran, dan meskipun bayangan persalinan masih sedikit membuatnya gugup, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Wajahnya tampak lebih berani, lebih siap. Dokter Arif, yang telah memperhatikan transformasi emosional Lila selama berbulan-bulan, tersenyum bangga. "Kamu terlihat luar biasa hari ini, Lila. Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanyanya sambil memeriksa hasil pemeriksaan terakhir. Lila tersenyum lebar, senyuman yang menunjukkan rasa syukur dan ketenangan yang baru ia temukan. "Saya merasa lebih baik, Dok. Saya merasa siap untuk ini. Saya tidak akan bilang saya tidak takut, tapi saya tahu saya bisa melaluinya." Kata-kata dokter selama ini benar-benar membantu saya. Dokter Arif mengangguk, merasa puas dengan perkembangan mental Lila. "Itu kabar baik. Ingat, kamu sudah sangat kuat selama perjalanan ini, dan persalinan hanya satu bagian lagi dari itu. Setelah itu, kamu akan bisa melihat semua usaha dan perjuanganmu terwujud dalam kehadiran anak yang kamu bawa selama ini." Lila menatap Dokter Arif sejenak, merasa haru. "Saya tak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada dokter. Dukungan dokter bukan hanya soal fisik, tapi juga emosional. Saya tidak akan sampai di titik ini tanpa bimbingan dan ketenangan yang dokter berikan." Dengan senyum hangat, Dokter Arif menjawab, "Itu adalah bagian dari pekerjaan saya, Lila, dan saya merasa beruntung bisa membantu pasien seperti kamu, yang berani mengakui kekhawatirannya dan berjuang untuk melewatinya. Saat ini, kamu hanya perlu fokus pada dirimu dan bayi ini. Semua akan baik-baik saja." Waktu persalinan akhirnya tiba seminggu kemudian. Lila datang ke rumah sakit dengan hati yang penuh semangat, meskipun rasa sakit dan ketegangan mulai terasa semakin nyata. Dokter Arif yang bertanggung jawab atas persalinannya hadir di sana, memastikan semuanya berjalan lancar. Kehadirannya di ruangan operasi, dengan senyum yang selalu menenangkan, membuat Lila merasa lebih aman. Proses persalinan itu penuh perjuangan, tetapi di tengah semua rasa sakit dan ketegangan, ada detik-detik kebahagiaan yang tak terlukiskan ketika suara tangisan pertama bayinya terdengar memenuhi ruangan. Air mata menetes dari mata Lila saat ia memeluk anaknya untuk pertama kali, merasakan kehangatan kecil itu di dadanya. Dokter Arif berdiri di samping, menyaksikan momen indah itu dengan rasa puas. "Kamu melakukannya, Lila. Selamat, kamu sekarang seorang ibu." Lila menatap bayinya, lalu melihat ke arah Dokter Arif. "Terima kasih, dokter. Terima kasih untuk semuanya." Dokter Arif tersenyum lembut, seolah menegaskan bahwa perjalanan ini adalah milik Lila, dan kekuatan sejati selalu datang dari dalam dirinya sendiri. "Itu semua karena dirimu, Lila. Kamu yang kuat. Ini adalah awal dari bab baru yang luar biasa dalam hidupmu." Saat Lila terbaring di tempat tidur, memeluk bayi mungil yang kini menjadi pusat dunianya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keresahan yang dulu pernah menggelayuti pikirannya perlahan hilang, digantikan oleh rasa percaya diri dan cinta yang mendalam. Dukungan Dokter Arif telah membantunya melewati masa-masa sulit, namun pada akhirnya, ia menyadari bahwa kekuatan untuk menghadapi semuanya selalu ada di dalam dirinya. Dan dalam perjalanan itu, mereka berdua, dokter dan pasien, telah berbagi perjalanan emosional yang dalam, tetapi pada akhirnya tetap kembali ke peran mereka masing-masing. Lila sebagai ibu yang baru, dan Dokter Arif sebagai dokter yang telah membimbingnya dengan penuh kebijaksanaan.
Tidak ada kata-kata terakhir yang diperlukan, hanya pemahaman yang tenang bahwa hubungan mereka, meski hanya sementara, telah meninggalkan jejak yang akan selalu dikenang. Dengan akhir yang tenang namun memuaskan, kehidupan Lila kini memasuki bab baru, penuh dengan tantangan dan kebahagiaan yang baru. Dan di balik layar, Dr. Arif akan selalu menjadi kenangan yang menenangkan, seorang dokter yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga hati.